Assalamualaikum sahabat Rakse, kembali kita di channel YouTube Miftahul Jannah dalam acara Rakse Ramadan kita seru. Bersama saya Dian Triwangga. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk sahabat Rakse yang ingin bertanya dan ingin memberikan kritik dan saran, silakan berkomentar di kolom. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share. Untuk sahabat Rakse, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu bersama Al Habib Abdurrahman Syarif bin Salim Al Hasni dari Jakarta, Habib. Assalamualaikum Habib. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baru pertama kali ini Habib ya di acara sini ya. Perdana. Oke. Tapi kita selalu bertemu Habib. Habib, untuk acara Rakse ini khusus untuk bulan Ramadan saja Habib. Siap. Di mana sahabat-sahabat Rakse atau orang yang ingin menanyakan sesuatu hal atau pertanyaan di seputar keagamaan, kita jawab di Rakse ini. Dan kali ini solusi beliau panjenengan, kali ini panjenengan sebagai tamu di Rakse sini. Alhamdulillah. Siap Habib untuk pertanyaan dari sahabat Rakse? Gaspol. Alhamdulillah. Kita ke pertanyaan pertama ya Habib ya. Bismillah. Pertanyaan dari sahabat Rakse, apabila kita setiap pagi sudah rutin membaca Al-Fatihah dan dikhususkan atau dihadiahkan kepada almarhumah atau teman-teman kita yang masih hidup atau keluarga kita, apakah boleh Habib ketika kita mempunyai uzur kita memberikan barokah Al-Fatihah tersebut? Karena ada di salah satu rotib itu katanya bagi yang uzur itu tidak boleh memberikan hadiah, bukan membolehkan sih, lebih untuk diam untuk membaca Al-Fatihahnya. Masya Allah, untuk membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada almarhumah atau sahabat-sahabat kita yang masih hidup. Monggo silakan jawab Habib. Luar biasa. Pertanyaan pertama yaitu mengirim doa kepada almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia. Yeah. Di sini kita dikasih pelajaran sama Allah bahwasanya memang hadiah yang terbaik untuk orang mati bukanlah harta lagi. Ya, kita sudah nggak, mata uang kita sudah nggak bernilai. Yeah. Ya, kita mau ngasih makanan pun sudah nggak bisa dimakan oleh mereka. Demikian, maka yang paling nikmat yaitu adalah mengirimkan doa kepada mereka. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW pernah berkata dalam satu hadisnya bahwasanya artinya seorang mayit itu ketika sudah meninggal keadaannya sama seperti orang yang sedang tenggelam, yang mana dia selalu menanti pertolongan dari siapapun, termasuk keluarganya ya, terlebih yang keluarganya yang paling utama, dan pertolongan itu bisa diraih ketika ada doa yang sampai kepada mereka. Oh, Masya Allah. Jadi demikian. Oke, itu hal yang bagus. Satu rutin yang rutinitas yang bagus dan tidak melanggar sunnah. Karena di luar sana ada sebagian kelompok yang memang anti dengan mengirim doa kepada almarhumah. Iya. Mereka berdalil dengan potongan ayat wa alaisalil insan illa masa. Orang itu nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan apa yang dia usahakan, bukan dari usaha orang lain. Sedangkan itu bertolak belakang dengan dalil-dalil yang lain. Ya, maka dari itu ini adalah satu rutinitas yang bagus. Hanya saja ketika orang sudah mengalami masa haid, menstruasi, terhalang untuk melakukan beberapa ibadah, maka selayaknya dia tidak melanjutkan rutinitas ini. Karena kalau kita membahas wanita haid membaca Al-Quran cukup meluas, ya, cukup meluas. Tapi intinya ketika Al-Quran itu dibaca,
sekedar untuk berzikir. Mm-mm. Seperti ketika kita naik kendaraan, ada zikir yang disunahkan dan itu bermula dari Al-Qur'an. Iya, iya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu boleh karena diniatkan untuk zikir. Oh gitu. Begitu. Ketika mau makan, kita membaca bismillah. Bismillah juga dari Al-Qur'an. Maka dari itu kalau niatnya untuk berzikir nggak masalah. Tapi dalam konteks ini mutlak niatnya yaitu menghadiahkan pahala Al-Qur'an sehingga Tidak diperbolehkan Habib ya? tidak diperbolehkan. Oh, gitu. Kadang memang orang itu kalau beribadah tanpa dilandasi ilmu malah yang balik bukan pahala, dosa. Oh begitu. Ya. Maka dari Karena itu, udah tahu hukumnya Habib ya. ya kalau sudah tahu hukumnya mari diperbaiki lagi. Jadi kalau untuk diniatkan untuk berzikir tidak apa-apa Habib ya. No problem. Cuma kalau untuk dihadiahkan, diniati untuk menghadiahkan itu tidak diperbolehkan. Big no. Oh, Lah, terima kasih. untuk beberapa ada yang bertanya, "Lu, saya gimana nasibnya kalau sudah hafal Al-Qur'an?" Mm-mm. Quran ini Nabi mengibaratkan seperti onta yang lebih mudah lepas dari talinya. Sehingga kalau ada seorang yang sudah menghafalkan Al-Qur'an kemudian tidak mengencangkan lagi hafalannya, maka itu akan terlepas dengan cepat. Ya, memang seperti itulah. Terus gimana solusinya? Ulama mengatakan tetap kamu darusan, Iya. tetap kamu ulangi hafalanmu. Kalau bahasa Jawanya kan ngelalar, tetap Iya. kamu lalar, cuman dengan satu syarat, bacanya dengan cara geremeng. Geremeng itu apa, sahabatku? Seperti lirih, Lirih, melirihkan ya, suaranya. Jadi tidak bisa terdeteksi bacaannya. Sambil mengingatnya tapi Ya, cuma Oh, menguatkan begitu. ingatannya tapi bacaannya tidak bisa terdeteksi. Baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Habib. Jadi sudah jelas sahabat Raksi. Untuk pertanyaan pertama, kalau untuk dihadiahkan mutlak kepada almarhumah atau yang lainnya, tidak diperbolehkan untuk seseorang yang uzur atau haid dan lain-lain. Akan tetapi kalau misalkan diniatkan untuk berzikir, tidak apa-apa hukumnya. Baik pemirsa, itulah tadi jawaban dari Al Habib Abdurrahman Syarif. Semoga jawaban tadi memberikan kemanfaatan buat kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga amal ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib atas kedatangannya Ahlan. di malam hari ini. Masya Allah. Untuk lain waktu kita bisa Berjumpa kembali. Oke. Terima kasih dari saya. Santen parutan di kelopo, cekap semanten piatur kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.